عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur atas rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wa Rabbul Jalalah, yang kembali mempertemukan kita di majlis yang kita berharap Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan di dalamnya seluruh fadail daripada majlis ta'lim. Diturunkannya sakinah, diturunkannya rahmat, dikelilingi oleh para malaikat. Allah menyebut-nyebut nama kita kepada malaikatul muqarrabin yang ada di sisinya. Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab Thalathatul Usul atau Al-Usul Thalatha karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Beliau berkata, wa a'zamu ma nahallahu anhu syirku, dan yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala larang adalah syirik. Ini bahasan kita pada pertemuan kita yang lalu, bahwa hal yang terbesar yang Allah larang daripada makhluk-makhluknya adalah syirik. Tak ada yang lebih besar daripada syirik. Oleh karena itu kita wajib selalu menganggapnya besar di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Kita wajib selalu menganggapnya besar, dan kita wajib untuk tidak meremehkannya, karena telah lahir generasi-generasi yang meremehkan syirik. Dan mungkin kita pernah melalui masa-masa itu, masa-masa di mana kita benar-benar meremehkan apa itu syirik. Sejujurnya masyarakat Indonesia secara umum kalau mendengar mutilasi bulu kuduknya merinding. Namun kalau mendengar syirik biasa-biasa saja. Ada dulu Syrian pembunuh berantai, dikutuk banyak orang. Namun pemuja penjaga pantai Laut Selatan dianggap budaya. Pembunuh manusia yang berasal dari kota Duri, Riau, lalu kemudian menyatenya, lalu dijual dagingnya ke tukang sate, membuat semua manusia mengutuk. Namun berapa banyak persembahan-persembahan kepada Tuhan selain Allah di Bali dan selain Bali dianggap sebagai budaya yang harus dilestarikan dan bagian daripada budaya Indonesia. Ini bukti nyata, konkret, bahwa kita sudah tidak lagi tahu bahaya syirik, dan kita sudah tidak lagi mengerti bahwa syirik adalah hal yang terbesar yang Allah murkai dari hamba-hambanya.
Rian pembunuh berantai, atau si fulan pembunuh lalu menyatai manusia di duri, seandainya dia kembali kepada Allah tanpa dosa syirik, masih ada kemungkinan diampuni. Kalau toh pun tidak diampuni, kalau dia tidak pernah berbuat syirik, maka suatu saat dia akan tinggalkan neraka untuk melangkah menuju surga. Namun pemuja raja atau ratu pantai laut selatan dan memberikan sesajian kepada ratu itu, Nyi Roro Kidul, dan pemuja-pemuja setan lainnya, kalau mati dalam kondisi itu, dia akan bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Namruz, bersama Abu Jahal, bersama Abu Lahab, bersama Umayyah bin Khalaf di neraka bersama syaitan untuk selama-lamanya. Namun lihatlah betapa kita tidak mengertinya akan bahaya syirik. Termasuk kita yang melihat beritanya. Begitu kita yang sudah rajin mengaji ini mendengar mutilasi, marah kita, datang emosi. Kadang-kadang mulut kita komentar betapa jahatnya orang ini. Namun mana marah itu, mana komentar itu ketika ada tampilan syirik. Acara The Magic diminati untuk ditonton, padahal sudah jelas-jelas acaranya acara sihir, permintaan permohonan kepada alam, kepada makhluk halus. Judulnya saja sudah sihir, persekutuan antara manusia dan jin, hal yang sangat dibenci. Akan tetapi itulah kita dengan tauhid kita yang sangat lemah. Semoga umat Islam Indonesia sadar akan bahaya syirik, karena seluruh keburukan terjadi disebabkan syirik. Syirik pelaku utamanya, syirik terdakwa utamanya. Kalau syirik sudah dibuat, tak ada lagi apapun yang akan ditakuti manusia untuk dibuat. Kalau syirik sudah merajalela, itu artinya selain syirik sudah merajalela. Pada bahasan berikut ini, beliau ingin menerangkan kepada kita apa itu syirik. Setelah kita tahu dosa yang paling besar itu namanya syirik, sekarang beliau ingin memberitahu kepada kita apa itu syirik. Sebelum beliau memberitahu kepada kita apa itu syirik, ana mau tanya antum, syirik itu menurut antum apa? Apa syirik itu menurut antum? Menurut ilmu yang telah antum pelajari, syirik itu apa? Siapa yang berani menjawab? Silakan Pak. Menyamakan sesuatu yang merupakan ciptaan Allah disamakan dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan hak Allah. Baik, ada yang lain? Mengerti antum apa yang beliau katakan? Mengerti apa yang dikatakan? Menyamakan sesuatu ciptaan Allah dengan Allah dalam hak-hak Allah. Mengerti? Mengerti. Ada yang lain mau mendefinisikan syirik itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa mentauhidkan Allah itu syirik. Gitu ya? Baik. Yang lain? Silakan Pak. Ulangi lagi Pak. Beribadah dan minta tolong kepada selain Allah. Beribadah dan minta tolong kepada selain Allah. Ada yang lain yang mau?
Kita cukupkan 3? Baik. Yang pertama dan yang ketiga sangat bagus. Dan yang kedua terlalu melebar, sehingga masuk di dalamnya yang bukan syirik. Apa tadi yang kedua, Pak? Siapa yang jawab kedua tadi, Pak? Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa mentauhidkan Allah itu syirik katanya. Ini terlalu luas, Pak. Sehingga orang yang makan tidak untuk bertauhid, kita yang makan karena lapar itu masuk syirik dari kaidah antum ini. Kita yang karena lelah tak ingat Allah, tak ada niat untuk beribadah kepada Allah, karena lelah kita tidur. Dalam kaidah antum ini masuk ke dalam konsep syirik. Terlalu luas. Antum jangan terlalu hulu dalam terlalu berlebihan dalam menerjemahkan syirik. Pertama dan yang kedua sudah cukup bagus. Pertama dan yang ketiga sudah cukup bagus. Yang kedua terlalu melebar. Apapun yang kita lakukan tanpa tauhid itu ya, tanpa bertauhid. Bisa saja orang makan tanpa bertauhid. Orang muslim dia makan karena lapar. Orang muslim dia tidur karena ngantuk. Dia tidak melakukannya karena tauhid, untuk mengesahkan Allah dan memuliakan Allah, dan tidak untuk beribadah kepada Allah. Murni karena kebutuhan biologisnya. Saya tidur karena saya ngantuk, saya makan karena saya lapar. Dia tidak ingat Allah dan tidak ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan makan dan tidurnya. Apakah ini syirik? Tidak, ini tidak syirik. Ini mubah. Ini apa? Mubah. Tidak dosa, tidak pahala. Antum karena ngantuk tidur. Orang yang bertauhid, ketika dia ngantuk lalu tidur, tidak ingat Allah di dalam tidurnya, tidak ada orientasi dalam tidurnya selain karena ngantuk, itu mubah. Dia melakukan urusan dunia. Tidak ada dosanya, tidak ada pahalanya. Namun kalau dia ngantuk, sengaja dia tidur karena sebentar lagi dia akan pengajian, itu tidurnya berpahala. Tidurnya apa? Berpahala. Demikian juga dengan orang yang tidur ngantuk, dia sengaja dia tidur karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan pacarnya. Itu dosa tidurnya. Jadi segala sesuatu yang mubah, urusannya adalah mubah, hukumnya adalah mubah antara dua. Bisa jadi yang mubah itu ditarik dengan niat ke pahala, bisa jadi dengan mubah itu ditarik dengan niat ke dosa. Dan ini hukum dunia secara umum. Makan, tidur, senggama, terbang, berjalan, dan semacamnya. Pekerjaan dunia mubah. Kalau diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah menjadi ibadah, kalau diniatkan untuk sarana berbuat maksiat menjadi maksiat. Baik. Yang lainnya tidak menjawab ketika ditanya apa itu syirik, mungkin karena sudah diwakili atau takut salah. Yang mana yang benar ini? Sudah diwakili, alhamdulillah. Karena akhir-akhir ini sering masuk jebakan ya, jadi takut lagi ngomongnya gitu. Nggak apa-apa, Pak, Bu, salah. Untuk benar itu bagus. Semua orang yang benar secara umum ya, kecuali para nabi dan para rasul, semua orang yang benar dia mulai dari hidupnya dari salah. Semua orang yang pintar dia mulai hidupnya dari bodoh. Antum kira anak lancar ngomong ini langsung lancar ngomongnya? Dimulai dari ditertawakan orang, ditertawakan kawan-kawan. Antum yang mahir nyetir mobil, pelajari saja hidup antum. Antum yang mahir naik sepeda, pelajari saja hidup antum. Jadi kalau kita sudah takut salah, insya Allah nggak pinter-pinter, ya kan? Karena harus dilalui dulu masa bodoh itu untuk masuk ke dalam pinter, dilalui dulu salah dulu untuk masuk ke dalam benar. Tapi kalau nggak mau bicara takut salah, insya Allah nggak benar-benar. Takut
ditertawakan karena salah, insya Allah nggak pinter-pinter. Maka jangan takut salah. Dulu kita sebelum pandai berjalan, coba lihat kita. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Cuman satu langkah orang tua kita bahagia, dua langkah tambah bahagia. Setelah kita berlari orang tua kita nggak bahagia lagi. Ya. Ketika kita beralih dari tidak bisa kepada bisa, itulah masa yang hebat. Maka jangan takut salah. Sahabat Nabi saja melakukan hal yang salah. Karena salah beliau sampai kepada titik yang hebat, setelah itu tidak salah lagi. Contoh, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu wa ardahu. Salah dia. Ketika perang dengan orang kafir, duel dengan orang kafir di medan jihad, dia ingin membunuh orang kafir itu membunuh dia, semua saling bersemangat untuk membunuh lawannya, dan Usamah bin Zaid berhasil mengalahkan orang kafir itu. Dan Usamah bin Zaid ini anak muda belia. Muda belia dalam takaran umur. Rasul meninggal saja umurnya baru 20 tahun. Berarti di perang ini berapa umurnya ini? Ya bisa 18, bisa 17. Muda. Namun Buddha yang berani bacok-bacokan. Gitu. Bukan muda yang berani ke warnet. Ya. Muda yang sudah gagah berani. Anak muda umur 17 tahun maju ke depan untuk bacok-bacokan, itu tahulah kita bagaimana kepahlawanan dan keberanian yang tertanam di dalam jiwanya tanpa takut. Anak muda sekarang aja lihat kecoa lari, lihat kala jengking teriak-teriak. Ketika Usamah bin Zaid telah berhasil mengalahkan lawannya dengan izin Allah, tinggal lagi menghunuskan pedang, menusukkannya, tiba-tiba lawannya itu mengatakan la ilaha illallah. Semua orang yang melihat keadaan itu dan berada pada keadaan seperti itu pasti akan merasa ini orang pura-pura, nggak serius. Dan itu yang terjadi pada Usamah bin Zaid. Ini orang nggak serius mengucapkan la ilaha illallah hanya untuk menjaga dirinya supaya pedang itu tidak diayunkan. Dan itulah yang terjadi pada Usamah bin Zaid. Maklum kita sedang bunuh-bunuhan ini di medan jihad. Dia ingin membunuh kita, kita ingin membunuh dia. Ketika dia kalah, hanya tinggal mengayunkan pedang, diucapkan la ilaha illallah. Siapa yang tidak mengira bahwa dia hanya bermain-main dengan la ilaha illallah, tidak serius. Itulah yang terjadi pada Usamah bin Zaid, dan beliau tebaskan pedangnya, matilah lawannya itu. Namun hatinya berkata-kata, lalu mengadu kepada Nabi SAW. Setelah perang selesai, diadukan kepada Nabi, dimarahi habis-habisan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Dimarahi dengan marah yang benar-benar marah. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kamu bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Terdiam Usamah bin Zaid. Begitu mulianya la ilaha illallah diucapkan, sehingga orang yang seperti ini tidak boleh dibunuh. Tahan dulu dia, jangan bunuh dulu. Lihat keseriusannya mengucapkan la ilaha illallah itu. Usamah bin Zaid berusaha untuk membela diri. Ya Rasulullah, innama qala taqiyya. Wahai Rasulullah, innama qala tiqa'a. Dia mengatakan itu hanya untuk membentengi dirinya. Buktinya dia ingin membunuh saya juga dalam beberapa detik sebelum itu. Ingin mengucapkan alasan. Tambah marah Nabi. Asyaqaqta qalbah? Apakah telah kamu belah dadanya sehingga tahu isi hatinya? Diam Usamah. Ditambah lagi oleh Nabi, bagaimana engkau nanti di akhirat
kalau la ilaha illallah datang dan berhujjah kepadamu. Hancur rasanya hidup Usamah bin Zaid. Melakukan kesalahan yang dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan tanpa sengaja, tidak dosa. Namun ini pelajaran berharga yang harus diberikan oleh seorang rasul ahli tauhid akan mulianya la ilaha illallah. Sayyidul muwahhidin, imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid. Nabi kita tercinta SAW, perang itu bukan untuk bunuh-membunuh, perang untuk mengikiskan syirik dan agar orang mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya luka ini dalam di hati Usamah bin Zaid. Kesalahan ini lama terngiang-ngiang. Namun kesalahan itu yang menyelamatkan dengan izin Allah. Setelah izin Allah, kesalahan itu yang telah menyelamatkan Usamah bin Zaid. Di zaman terjadinya khilaf di kalangan para sahabat, dia tidak berani pegang senjata untuk saudaranya yang muslim. Banyak para sahabat yang tidak mau di kelompok Ali, tidak mau di kelompok Muawiyah, karena mereka melihat kedua-duanya benar. Bukan seperti orang Syiah yang mengatakan ini benar itu salah. Para sahabat dan mereka orang-orang alim ulama, orang-orang mujtahidin, dan mereka adalah murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bisa berpihak ke Ali. Muawiyah juga benar, berpihak ke Muawiyah. Ali juga benar radhiyallahu anhum ajma'in. Akhirnya diam diri di rumah. Diam diri. Ditanya nggak mau jawab. Dan mereka itulah senikmat-nikmat ketika itu. Walaupun ada bahasan-bahasan lain dalam hal ini tidak perlu kita bicarakan, akan tetapi yang jadi bahasan kita adalah Usamah bin Zaid dapat pelajaran berharga, sehingga tangannya setelah itu tidak berani untuk melakukan kesalahan yang serupa. Jadi jangan takut salah. Jangan takut salah. Kalau kita tidak melewati masa salah, kita tidak akan bisa pintar. Lihatlah orang yang tidak berani belajar mobil karena takut tabrakan. Sampai sekarang nggak pandai-pandai bawa mobil. Tinggal menghayal-menghayal saja dan dalam mimpi dia bawa mobilnya. Karena takut salah, takut tabrakan. Iya kan? Iya sudah. Tabrak aja dulu untuk sementara, enggak apa-apa. Nanti pandai sendiri. Wa 'adhamu ma nahallahu anhu syirk, dan yang terbesar yang Allah larang daripada hamba-hambanya adalah syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, dan syirik itu adalah memohon selain Allah, memohon kepada selain Allah, ma'ahu bersama Allah. Memohon kepada selain Allah bersamaan permohonan kita kepada Allah. Meminta kepada selain Allah di saat kita juga meminta kepada Allah. Ketika kita meminta kepada Allah, kita masih ada permintaan kepada selain Allah. Kita memohon kepada Allah, namun masih ada permohonan kita kepada selain Allah. Itu dia syirik. Syirik artinya dari kata-kata syaraka yang artinya menggabung-gabung, berserikat. Allah tidak mau, Allah maunya ahad, esa. Tak ada serikat, tak ada sekutu. Dalam hal terkecil pun Allah tidak mau. Hanya sampai dalam ingin dipuji, Allah tidak mau. Orang sholat kepada Allah, namun ingin dipuji oleh orang sebelahnya. Sholatnya untuk Allah ini. Dia tidak sholat untuk matahari, dia tidak sholat untuk kuburan, dia tidak sholat untuk yang lain. Dia sholat untuk Allah. Namun dia ingin dipuji oleh orang sebelahnya, yang kebetulan adalah ustadznya atau mertuanya
atau rekan bisnisnya atau atasannya, itu aja Allah nggak mau. Kepada Allah kita arahkan sholat kita, ingin dipuji oleh orang sebelah, nggak mau Allah itu. Saking Allah nggak maunya, nggak ada pahala sholatnya. Apalagi kalau sholat itu untuk selain Allah, itu dia syirik besar. Puasa, kita berpuasa, namun ketika kita berpuasa, ketika ditanya orang puasa, kita katakan ya dan ingin dipuji oleh orang itu, Allah batalkan pahala sholat, pahala puasanya. Nggak ada pahala puasa, karena dia sudah meminta apa? Pujian. Dia puasanya karena Allah, namun dia ingin dipuji oleh orang yang menanyanya. Allah hapuskan pahala puasanya, pahalanya hapus. Itu yang namanya syirik apa? Syirik kecil, pahalanya nggak ada. Bisa bayangkan nggak kalau puasa itu untuk selain Allah? Memang puasa itu untuk selain Allah dilakukan. Apa ada Ustadz orang puasa untuk selain Allah? Oh, sambuh banyak, akeh. Dia puasa untuk mempertahankan ilmu kebal. Apa? Dia berpuasa karena ketika dia nuntut ilmu sama gurunya, ilmu tahan senjata tajam, sehingga dagingnya itu bagaikan besi. Ketika parang itu dipukulkan ke tangannya itu bunyinya bukan cres gitu kan. Kalau daging kan cres bunyinya, cres gitu. Kalau mengalir apa? Darah. Tapi kalau dia pakai ilmu itu enggak, dipukulkan bunyinya teng 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 di tangannya itu. Besi ketemu besi. Dan gurunya itu katanya pakai jubah, jenggotnya segini, rajin tahajud gurunya. Kata gurunya, setelah dipelajari ilmu ini, baca zikir ini, baca zikir itu, la ilaha illallah 5555. Kata gurunya, syarat ilmu ini bertahan, kamu harus puasa terus Senin dan Kamis. Maka dia puasa terus Senin dan Kamis. Untuk itu syirik besar, bukan kecil. Jadi jangan kira orang yang membuat persyaratan puasa itu artinya ilmu putih. Kita ditipu oleh syaitan. Hitam dan putih. Kalau pakai membunuh orang, pakai tidak sholat, pakai Al-Quran diletakkan di toilet, itu katanya ilmu hitam. Tapi kalau pakai zikir, pakai tasbih, pakai puasa, itu katanya ilmu putih. Dua-duanya hitam legam. Kitanya saja yang dimain-mainkan oleh setan. Pak, Bu, setan menjebak manusia dengan dua hal. Manusia yang rajin maksiat, setan jebak dengan maksiat. Dan manusia yang rajin ibadah, setan jebak dengan ibadah. Yang mirip ibadah, bukan ibadah, maaf. Setan jebak dengan sesuatu yang mirip ibadah. Karena manusia ini ada dua bahagian. Ada yang ingin maksiat, ada yang tidak mau maksiat. Dua-duanya harus dibuat jebakan. Ada orang yang benci maksiat, maunya zikir, dijebak pakai sesuatu yang seperti zikir padahal bukan zikir. Baca 5555 la ilaha illallah Jumat Kliwon, supaya begini. Dia baca itu. Ini pasti bukan dari Nabi. Nabi nggak kenal Jumat Kliwon itu apa. Ya, ada Jumat Kliwon di zaman Nabi? Nggak ada. Itunya saya sudah menunjukkan bahwa ini nggak dari Nabi, ini zikir ini. Ditambah jumlahnya yang 5555. Nabi nggak pernah ajarkan 5555. Dari mana datangnya 5 ini? Jadi dijebak dengan sesuatu yang mirip dengan ibadah, tapi itu bukan ibadah. Lalu
Beraneka ragam ini. Cara bernafasnya begini, cara bernafasnya begini. Kan belum lama ini marak itu, zikir anfas. Zikir nafas. Ucapkan begini, cara menarik nafasnya begini. Nanti kalau sudah benar carikan nafasnya dengan zikirnya, itu katanya ada rasa. Ada rasa yang kita rasakan. Ada ustadz yang sebel, dia tanya, ada nggak rasa strawberry katanya. Sebel mendengar anak muda ceramahi dia. Udah tua bapak itu, jenggotnya sudah segini, lalang buana di dunia dakwah. Datang anak muda mengajarkan dia zikir anfas. Begitu sampai kepada keterangan nanti ada rasanya, langsung saat itu bilang, rasa strawberry ada enggak? Marah pemuda itu. Al-muhim, untuk menjebak manusia ke dalam syirik, manusia dua jenis. Pelaku maksiat, dibuatnya syaratnya maksiat, bunuh orang, cekek dia, keluar air liurnya telan, perkosa, ambil mayat di kuburan, harus berjima dengan mayat. Ini manusia-manusia ingin apa? Ingin maksiat. Namun ada orang-orang yang mendengarkan itu dia akan marah. Apa ini? Setan ini yang sedang bermain. Ini maksiat, nggak mungkin saya bunuh orang. Oh, ini lain lagi cara godanya. Goda dengan yang mirip-mirip zikir, yang mirip-mirip ibadah, supaya dua-duanya kena. Dan ini orang yang tidak tahu. Banyak orang yang tidak tahu. Kalau jinnya itu tubuhnya hitam, bulunya hitam, itu dianggap aliran hitam. Kalau jinnya itu pakai jubah, ada cahaya di wajahnya, dianggap aliran putih membawa ke surga. Dua-duanya mak ke neraka. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kalau tidak bertaubat. Dan ini yang banyak tidak difahami oleh sebagian saudara-saudara kita, termasuk yang ada di Indonesia ini, yang ada di Pekanbaru ini, yang ada di Pasir Pangarayan, dan yang lainnya, di Bukit Tinggi, di Pariaman. Dia menganggap kalau jin yang datang itu warna putih bajunya, itu jin Islam, jin baik, jin ini, jin itu. Jin Islam tidak mau kerjasama dengan manusia, sebagaimana umat Islam yang benar tidak mau kerjasama dengan jin. Yang datang itu jin kafir, pura-pura jadi muslim, atau jin muslim, ya muslim KTP, tapi nggak tahu jin pakai KTP apa enggak, anak nggak tahu juga. Ya istilah kita jin KTP lah, muslim KTP aja jinnya, padahal Islam itu nggak pernah dia amalkan. Memohon kepada selain Allah, padahal dia juga memohon kepada Allah, itu syirik. Banyak orang mengira syirik itu menganggap matahari adalah Tuhan, menganggap bintang adalah Tuhan, sujud kepada patung. Hanya itu yang kata orang syirik. Enggak. Orang yang puasa tadi syirik dia, yang kita sampaikan contohnya tadi, karena dia mengharap kepada sesuatu selain Allah untuk membantunya untuk tetap menjadikan badannya ini adalah apa, tulang besi, dan bahkan daging-dagingnya jadi besi. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat rahimani wa rahimakumullah. Simak baik-baik apa yang beliau katakan. Yang namanya syirik itu apa? Syirik itu adalah engkau memohon kepada selain Allah di saat juga engkau memohon kepada Allah, sehingga menyekutukan. Itu yang namanya sekutu. Tidak satu, tapi bersekutu. Bersekutu itu bisa satu tambah satu, itu sekutu. Bisa satu tambah tiga, bisa satu tambah 10. Bisa dipahami? Ya. Ada orang yang menyekutukan Allah dengan satu saja, itu menyekutukan. Ada orang menyekutukan Allah dengan 10.
Kepada pohon dia minta, kepada dukun dia minta, kepada kuburan dia minta, kepada bintang yang lewat, ceng gitu, lewat bintang apa namanya itu? Apa namanya? Komet. Hah? Komet. Lalu dia ucapkan minta doanya. Begitu yang diajarkan oleh Syahrul Khan dalam film katanya. Kalau apa? Kalau komet nampak, ucapkan doa. Minta sama siapa ente? Sama bintang. Jangankan 10, satu saja kita sekutukan Allah dengan sesuatu. Satu saja sesuatu itu, dengan dosa itu kita menghadap Allah, Allah kekalkan kita di neraka. Dengan firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampuni dosa orang yang berbuat syirik. Tidak akan Allah ampuni. Tegas dan jelas, tak akan Allah ampuni. Tapi Allah mau mengampuni selain itu, untuk orang-orang yang Allah pilih, untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Kalau Allah ampuni, Allah ampuni. Kalau tidak, Allah ampuni ke neraka. Tahtal masyiah. Tapi kalau syirik, dari sekarang sudah Allah iklankan, sudah Allah i'lankan, tidak akan Allah ampuni. Kalau tidak Allah ampuni, itu artinya apa? Neraka abadal abad, selama-lamanya, kekal di neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang namanya kekal itu gampang kita ucapkan dengan lidah kita, tak bisa kita bayangkan dengan logika kita. Kekal, logika kita nggak bisa membayangkan kekal itu seperti apa. Daya fikir kita nggak cukup kuat untuk membayangkan kekal. Berapa banyak kekal itu? 1000 tahun itu belum kekal. 1 miliar tahun belum kekal. 1 triliun tahun belum kekal. Triliunan tahun belum kekal. Dan bayangkan di neraka, antum dikurung di kamar 1000 tahun lengkap dengan makanan, nggak enak. Dikurung di sebuah kamar, makanan lengkap, tiap hari datang pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Ada televisi di situ. Silahkan melalang buana, 1000 channel dalam kamar, tapi nggak keluar-keluar 50 tahun. Enak nggak? Bayangkan kekal di dalam api. Bukan dengan apel, bukan dengan jeruk, bukan dengan durian. Di dalam kamar saja dikurung 50 tahun, lengkap semua fasilitas makanan, buah-buahan, kapan kita mau, apa yang kita mau. Di depan kita ada televisi 500 inci dengan 1000 channel. Suruh di situ 50 tahun nggak keluar-keluar, nggak enak. Bisa nggak pernah kita bayangkan di dalam kobaran api selama-lama-lamanya? Na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar. Dan itu akan terjadi kepada Anda wahai manusia, manakala Anda meminta kepada selain Allah, siapapun dia. Anda meminta kepada Nabi Isa, syirik, neraka untuk selama-lamanya. Anda meminta kepada malaikat, syirik, ke neraka untuk selama-lamanya. Anda meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syirik, neraka untuk selama-lamanya. Apalagi mintanya kepada sapi, apalagi mintanya kepada dukun yang tidak sholat, apalagi mintanya kepada batu yang tidak bisa mandi. Batu bisa mandi tidak? Dimandikan, Pak. Apalagi mintanya kepada keris yang nggak bisa jalan. Keris bisa jalan nggak? Nggak bisa. Kepada Nabi saja yang mulia kita minta, Allah masukkan kita ke neraka untuk selama-lamanya.
Kalau permintaan syirik ya, hati-hati. Meminta sesuatu yang itu khusus milik Allah. Ini tidak kurang di sini sedikit. Ya, itu tadi disebut oleh saudara kita di poin yang pertama. Hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Memintanya hal-hal yang merupakan apa? Kekhususan Allah. Adapun hal-hal yang bukan kekhususan Allah, itu kemampuan manusia, boleh diminta. Minta kepada Nabi, seperti para sahabat minta kepada Nabi, minta duit kepada Nabi ketika Nabi masih hidup. Mampu nggak Nabi memberikan dia duit ketika Nabi hidup? Mampu. Seperti antum minta kepada anak carikan istri, mampu enggak anak carikan istri? Mencarikan calon gitu, mampu enggak? Itu bukan syirik, karena antum minta kepada anak sesuatu yang bisa anak lakukan. Itu haknya manusia, kemampuan manusia. Yang syirik itu minta kepada makhluk sesuatu yang tidak mungkin itu bisa dikerjakan makhluk. Yang bisa mengerjakan pekerjaan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya antum minta kepada anak, Ustadz, tolong Ustadz, apa? Mau tolong anak saya mau walimah hari ini. Terus apa? Di atas mendung, tolong geser awan Ustadz. Itu sudah di luar kemampuan manusia. Itu kemampuan siapa? Allah. Permintaan antum tadi syirik. Jadi syirik adalah meminta kepada selain Allah bersamaan dengan permintaan kita kepada Allah. Ingat bahwa dia bisa terjadi dan bersamaan dengan permintaan kepada kita kepada Allah. Ingat, ini menunjukkan bahwa dia bisa terjadi dari seorang yang Islam. Dia bisa terjadi dari seorang yang rajin tahajud. Dia bisa terjadi kepada orang yang dianggap ustadz dan kiai. Dia bisa terjadi kepada orang yang dianggap ulama. Faham? Dia minta kepada selain Allah sesuatu bersamaan dengan permintaannya kepada Allah. Itu dah sekutu, menyekutukan. Kepada Allah iya, kepada selain Allah iya. Dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, itu yang penting. Tambahkan sedikit, dalam hal-hal antum catatan kakinya tambahkan saja, permintaan kepada selain Allah bersamaan dengan permintaan kepada Allah, tambahkan dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Ustadz, tolong lapangkan rezeki kami Ustadz. Nggak bisa. Yang melapangkan rezeki itu adalah Allah. Ustadz, tolong sembuhkan penyakit anak kami Ustadz. Nggak bisa. Yang menumbuhkan penyakit itu adalah Allah. Ustadz, kami mau pergi sekarang ini ke Papua, tolong tunjukkan kami sesuatu yang bisa membuat kami aman selama perjalanan. Ajarkan kami benteng gaib. Nggak bisa. Allah. Semua itu Allah yang membuat. Di Sulawesi, di salah satu daerah di Sulawesi, itu ada seorang ustadz. Ini cerita langsung orang Sulawesi. Yang penduduk kampungnya itu kalau mau pergi haji, itu yang menyusun barang ke koper itu harus ustadz itu. Karena kalau tidak ustadz itu yang menyusun, nanti akan terjadi mara bahaya dalam perjalanan. Tapi kalau dia yang menyusun, aman. Itu ustadz sudah memposisikan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Rabb. Dia sudah memproklamirkan dirinya yang menjaga keamanan ibadah haji orang yang pergi berhaji. Dan masyarakat yang bahlulnya percaya aja. Percaya aja. Subhanallah. Orang yang tidak bertauhid, Pak, orang yang tidak bertauhid gampang ditipu. Di Kalimantan ada seorang kiai terkenal yang fotonya ada di mana-mana, di warung-warung. Kalau di sini ada foto Angku Saleh yang sudah meninggal, dia waktu hidup sudah nyebar fotonya. Lebih hebat daripada Angku Saleh. Angku Saleh waktu hidup nggak nyebar fotonya, Pak. Setelah dia meninggal baru fotonya di mana-mana dipajang orang. Tahu Angku Saleh, Pak? Yang miring-miring sedikit gitu. Foto Angku Saleh. Hah? Di rumah makan, enggak di rumah makan aja, sekarang udah nyebar di mana-mana. Kiai yang di Kalimantan lebih sakti dari Angku Saleh.
Karena Agus Saleh fotonya baru menyebar setelah dia meninggal. Ini masih hidup dia udah nyebar fotonya di mana-mana. Dengan konsep seperti itu, kalau foto itu dipajang di warung, warung jadi laris. Kalau dipajang di restoran, restoran jadi laris. Kemudian mara bahaya jauh dari ketika dia masih hidup sudah nyebar, Pak. Lebih sakti lagi secara ilmu manusia, lebih goblok lagi secara ilmu syariat. Orang yang mau menjabat, calonnya cuma dua, dua-duanya datang ke dia. Bodoh nggak itu? Kalau itu tempat rival kita datang, kita cari rival, cari yang lain dong. Kok ke dia dua-duanya? Udahlah ke saya aja, pasti ada yang menang salah satu itu. Iya kan? Iya nggak? Paham nggak antum maksud saya? Ngapain ke dia dua-duanya gitu? Yang ini minta diberkahi, didoakan supaya naik jadi nomor satu. Yang ini juga datang. Sebenarnya calon cuma dua, ya pasti salah satunya menang gitu loh. Pasti salah satunya jebol dan dia dapat harta dari yang jebol itu. Saya juga bisa itu mah, cuman pegang-pegang kepala selesai itu. Iya kan? Tapi itulah orang kalau sudah syirik itu goblok, Pak. Orang kalau sudah syirik itu goblok. Orang Syiah saking gobloknya makan kotoran imamnya. Saking gobloknya. Orang Syiah saking gobloknya istrinya disuruh tidur sama imamnya. Saking gobloknya itu manusia seperti itu. Dan istrinya saja, anak-anak gadisnya diserahkan. Anaknya masih umur 4 tahun diserahkan. Orang kalau sudah kena akidahnya, Pak, lebih parah daripada binatang bodohnya. Syirik adalah engkau meminta sesuatu kepada selain Allah bersamaan permintaanmu kepada Allah. Berarti kita juga memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi begitu lewat kelok nona, minta perlindungan kepada nona itu. Dengan cara minta perlindungan, minta perlindungan kepada dia. Padahal tadi ketika keluar rumah minta perlindungannya kepada Allah. Ini syirik. Kalau di hati itu sudah ada keinginan, klakson itu adalah permohonan penjagaan kepada setan yang gentayangan di kelok nona. Tapi kalau dia tidak ada hatinya minta perlindungan, kata orang kalau lewat situ harus ngelakson sebagai adab lewat. Ya dia ngelaksonnya sebagai adab, itu belum syirik. Belum apa? Belum syirik. Tapi kalau klaksonnya itu adalah bukti daripada dia hatinya mengarah kepada setan yang ada di kelok nona itu untuk menjaga dia, untuk tidak mengganggu dia, syirik. Maka tipis. Perbuatan orang musyrik dengan orang yang tidak musyrik itu tipis. Karena syirik dan tidak syirik itu dilihat dari hati. Apakah dia mohon perlindungan? Syirik. Tidak mohon perlindungan, tidak syirik. Dia pakai tangkal, mohon perlindungan kepada tangkal itu syirik besar. Dia pakai tangkal, tidak mohon perlindungan kepada tangkal itu, mohon perlindungannya kepada Allah, tapi caranya dengan tangkal syirik kecil. Syirik apa? Dua-duanya syirik. Yang satu syirik kecil, manakala takkan pula keris ini pula yang menjaga kita. Apalah kita yang jaga keris ini, cuman keris ini harus dibawa kemana-mana agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Syirik kecil. Syirik tapi syirik kecil. Tapi kalau sudah keris ini yang menjaga kita, pegang-pegangnya keris itu, ini yang jaga saya 12 tahun gitu kan, disiramnya pakai parfum. Orang desa yang suka tangkal datang ke toko salah seorang
penjual parfum. Karena dari desanya itu diwasiatkan beli parfum yang paling mahal untuk menggosok keris. Datanglah orang desa itu. Nampak wajah saja, nampak orang desa kan Pak? Lugu-lugu dia berbicara nampak orang desa. Pergi dah di toko salah seorang penjual parfum di Surabaya. Pak, beli parfum yang paling mahal Pak. Ini dikasih parfum yang mahal, lihat orangnya kayaknya bangsa-bangsa 300.000 lah ini bisa bayar. Nih 300.000, berapa segini 300.000? Yang lebih mahal lagi ada nggak Pak? Wih, gawat nih Bapak ini. Angkat yang 500.000. Ini Pak, yang 500.000. Yang lebih mahal lagi ada nggak Pak? Wow, benar nih serius, iya. Mahal sekali Pak. Sanggup Bapak bayarnya? Iya, saya sanggup. Nih, yang 2 juta. Itu sudah yang terakhir tuh, nggak ada lagi yang lebih mahal di toko orang itu. Tapi si bapak itu masih nanya, yang lebih mahal lagi ada Pak? Waduh, kata penjual parfum ini. Waduh, wah ini orang kampung kerjain aja. Ada yang lebih mahal Pak, dan nggak ada lagi yang lebih mahal daripada itu. Kalau bapak minta lagi udah yang terakhir. Mana dia? Ini dia Pak. Diambil yang 30.000, dikatakan 3 juta, 5 juta. Ini 5 juta Pak. Nggak ada lagi yang lebih mahal dari ini Pak. Ya sudah, ini yang saya beli. Orang akidah sesat dibodoh-bodohi orang, goblok. Kita tidak ingin mengatakan pedagangnya itu benar, pedagangnya salah, dia tidak amanah. Dia tidak apa? Tidak amanah. Kalau memang yang 2 juta itu yang paling mahal, katakan nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang lebih mahal dari ini Pak. Ini yang terakhir, pasti itu yang diambil orang kan? Tapi dia kasih yang 30.000, dikatakan harganya 5 juta, diambil oleh bapak itu. Orang goblok ngerjain orang goblok. Orang zolim ngerjain orang goblok. Masuk akal enggak sama antum orang cerdas, gelarnya profesor, ilmuwan terkenal, hebat, ilmunya dipakai oleh Amerika dan Jerman, pulang-pulang nyembah sapi. Masuk akal enggak? Hah? Masuk akal nggak? Mana profesor Anda? Mana ilmu Anda? Kok sapi yang Anda sembah? Di kampung kami sapi itu gak banyak sawah itu. Kok itu pula yang kamu sembah? Kok itu pula yang kamu yakini memberikan kebaikan di alam semesta dan semacamnya? Itu kan hewan. Kamu kan ilmuwan. Kok nggak tahu bahwa sapi itu hewan biasa, nggak ada kelebihannya dibanding manusia? Diciptakan untuk disembelih dan dimakan dagingnya. Tapi itulah akidah Pak. Akidah kalau sudah salah, akal mati, logika mati. Bahaya akidah salah, logika mati. Sematinya logika orang-orang yang salah akidahnya itu, ya, disuruh letakkan Al-Quran di toilet. Jadi alas toilet itu Al-Quran semua itu. Di situ dia kan mati logikanya itu. Logikanya muslimnya mati sudah, karena syirik tadi. Saya rasa mungkin ini dulu yang bisa kita bicarakan, agar kemudian kita faham bahwa apa itu syirik. Banyak orang sekarang tidak mengerti apa itu syirik. Syirik dia ucapkan dengan lidahnya, apa itu hakikat syirik dia tidak tahu. Sampai di sini pertemuan kita, mohon maaf tanpa tanya jawab. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.